untuk penanganan dan reaksi fisik para Ada 27 dinas kesehatan sudah dinyatakan aman oleh umur meninggal setelah Halo, Assalamualaikum Lan. Salam. Udah dengar berita tentang vaksin belum? Belum. Emang kenapa? Ini vaksin itu nggak ngebuat kita sembuh loh, malah bisa merenggut nyawa kita. Lah, masa iya? Kan itu untuk pencegahan ya. Dapat berita dari mana? Jangan main-main. Ini tentang banyak orang. Nanti aku kirim ke grup ya, nanti aku share ke grup. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Hey guys, kalian tahu berita yang serasa di grup kan? Iya sih, aku tuh udah pernah dengar juga berita ini. Tapi masih simpang siur gitu, belum ada kebenarannya. Aku lihat kemarin ada yang meninggal. Gara-gara vaksin. Wah, seriusan tuh. Ngeri banget kalau misalkan efek sampingnya sampai merenggut nyawa seseorang. Iya, emang benar. Aku jadi parno dan jadi nggak mau vaksin. Untung kemarin aku nggak jadi vaksin. Aku disuruh mama lagi. Tolak aja lah, ngeri banget kalau misalkan vaksin. Aku sih nggak mau berani. Aku nggak mau. Kalian lagi ngapain vaksin? Itu loh berita yang dikirim sama Sila di grup tentang vaksin. Oh, emang berita itu benar? Kok kalian terpengaruh dan percaya sih sama berita itu? Ini tuh bener loh, udah banyak bukti dan beritanya. Bentar dulu. Ini berita yang dikirim sama Sela ya? Itu hoax tahu. Nah, Kalau dalam psikologi sosial, ini tuh hubungan antara afeksi dan kognisi. Bagaimana perasaan membentuk pikiran dan pikiran membentuk perasaan. Di mana suasana hati yang buruk akan berpengaruh terhadap persepsi dan pikiran kita, dan sebaliknya. Aku tahu kok kita emang lagi dalam suasana genting dan panik karena suruh vaksin. Tapi kita harus tetap sadar terhadap lingkungan kita. Sekarang COVID cepet banget nular dan menginfeksi kita, karena vaksin itu salah satu jalan ikhtiar kita juga buat kesehatan kita loh teman-teman. Lebih bijak lagi ya dalam menanggapi berita. guys, jadi kita tuh nggak boleh mudah percaya sama berita yang baru datang gitu. Nah, kita tuh harus lihat dulu berita itu, kita harus cermati dari alamat situs, cek dulu kefaktaannya, dan lihat apa benar foto yang dibagikan itu udah benar apa gimana. Jangan mudah kemakan sama hoax. Iya, karena itu akan mengubah persepsi kita tentang suatu informasi. Nah, itu Jadinya tuh kita terpengaruh. itu kognisi sosial. Iya, benar. Sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan. Supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan.
Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi